Ya gitu, memberikan pembelajaran gitu kan, mempersiapkannya bukan RPP, bukan perangkat pembelajaran lagi kalau zaman dulu, tapi betul-betul duduk munajat malam harinya, meminta ke Allah, ya Allah besok saya mau memberikan pembelajaran, mau memberikan pendidikan kepada anak-anak didik saya gitu kan, tolong berikanlah hidayah kepada saya dan kepada anak-anak didik saya supaya mereka menjalankan perbuatan-perbuatan baik, menjalankan perintah-perintah Engkau ya Allah, ketika ilmu yang baik saya sampaikan kepada mereka, mereka menerimanya dengan hati dan mereka mengamalkannya. Kan begitu. Jadi memang kalau dulu mempersiapkannya itu ya dia munajat dulu sama Allah. Tentunya membaca materi ya, menguasai materi itu penting. Kalau dulu kan begitu, menguasai materi, membaca materi terlebih dahulu gitu kan, duduk di hadapan Allah gitu kan malam-malamnya gitu. Karena besoknya mau menyampaikan materi kepada anak-anaknya. Akhirnya banyak anak-anak yang menjadi anak yang solih gitu, karena memang pribadi gurunya itu memiliki jiwa yang tenang, hatinya juga tenang. Coba ketika guru itu hatinya juga ruwet gitu kan, hatinya nggak tenang gitu kan, hatinya stres, gimana anak itu mau menerima hal-hal yang baik dari kita gitu. Makanya kalau dulu yang disiapkan itu memang munajat malam-malamnya, besoknya ngajar, malamnya itu munajat sama Allah gitu. Tapi kalau sekarang yang ngikuti, karena memang sekarang pendidikan formal, spiritual kita dijaga sama Allah, malam-malamnya kita tahajud dulu, kita minta sama Allah, ya Allah besok saya mau ngajar anak-anak didik saya, tolong berikan hidayah kepada mereka gitu. Wong kitanya aja minta sama Allahnya kurang, gimana Allah mau ngasih hidayah kepada anak didik kita. Jadi makanya tentu kita ya, apalagi guru di lembaga pendidikan pesantren, di lembaga pendidikan madrasah, tentunya mereka semuanya beriman kan kepada Allah gitu. Bagaimana caranya iman kita ini biar kuat gitu, karena ya guru itu powernya harus betul-betul kuat lah gitu. Karena memang anak-anak zaman sekarang apalagi ya, krisis imannya itu luar biasa gitu. Belum lagi media sosial yang betul-betul sudah menjadi makanan mereka lah gitu, menjadi kebutuhan mereka. Banyak saya dengar dari wali, dari orang tua siswa gitu kan, ada anak itu yang memang tidak dibelikan handphone, itu sampai nangis-nangis, sampai ngamuk-ngamuk. Berarti kan handphone itu menjadi sebuah kebutuhan buat mereka. Kalau nggak ada handphone kayak sengsara, galau gitu kan, sedih, kesepian. Di sinilah memang pendidikan kita ini mendidik anak ini jauh lebih berat gitu kan. Karena perkembangan teknologi inilah yang bisa membuat anak ini jadi banyak melakukan penyimpangan moral gitu kan. Banyak terjadi sebab daripada media sosial gitu kan. Dan di sinilah kita seharusnya lebih mendekatkan diri ke Allah gitu. Kita lebih memperbanyak pengetahuan kita gitu kan, pengembangan SDM kita. Ya gini loh, kalau misalkan kita contohnya, kalau di lembaga pendidikan itu kan, kita ini yang kita jual ini apa sih kalau di lembaga pendidikan? Kalau kita berbicara marketing ya, yang kita jual ini di lembaga pendidikan ini adalah SDM-nya gitu loh. Hasil dari anak-anak didik ketika dia belajar di madrasah kita. Berarti seharusnya sangat wajar seorang guru, seorang pendidik, dia mengembangkan SDM-nya dengan terus belajar. Karena orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita terus jangan pernah berhenti belajar. Jangan sampai kita merasa sudah menjadi guru, udahlah gak usah belajar. Terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar ketika ya itu berlaku untuk semua orang yang beriman ya. Apalagi misalkan dia statusnya guru. Ada misalkan jiwa guru tuh udahlah saya udah merasa pintar, apa sih belajar udah tua. Itu punya jiwa seperti itu. Ya gimana anak itu mau maju gitu? Gimana anak itu mau mencintai ilmu? Wong kitanya aja gurunya gak cinta sama ilmu kan gitu. Jadi ulama-ulama dulu itu Masya Allah, walaupun dia sudah banyak memberikan maksudnya karangan-karangan kitabnya gitu kan, tapi tidak pernah berhenti, terus menulis sampai akhir hayatnya. Ya, makanya kitab-kitab ulama zaman dulu luar biasa, banyak banget gitu. Makanya kita sebagai seorang pendidik jangan pernah berhenti belajar, terus memperbaiki potensi yang ada di diri kita. Istilahnya gini loh, anggap aja pisau seorang pendidik itu ya, atau guru itu. Jadi pisau ini bagaimana caranya supaya
menebas gitu kan, apa ya, kalau misalkan ada sisik gitu kan, sisik ikan gitu, sisik ikan yang mungkin agak apa ya, ikan apa yang sisiknya keras gitu, di sisik gitu, itu anggap aja sisik itu adalah perbuatan buruk atau moral buruk, atau anak yang memiliki moral yang kurang baik, misalkan kurang bertanggung jawab, kurang disiplin gitu kan, dia aja sama Allahnya hubungannya sangat jauh gitu, sholat aja jarang, anggap aja itu sisik ya. Ketika sisik itu misalkan guru itu anggap aja pisau tumpul, ketika disisik ikan itu ya sama pisau yang tumpul gitu, kira-kira sisik itu akan bersih atau tidak? Tentu tidak kan, susah gitu, nyisiknya lama gitu, kalaupun bisa juga lama gitu lepasnya gitu. Maka dari itu bagaimana caranya biar sisik itu ya betul-betul dibersihkan benar-benar sampai bersih? Berarti pisaunya harus ditajamkan terlebih dahulu. Itu adalah guru. Bagaimana caranya? Tajamkan dengan pengembangan SDM-nya. Terus menambah, terus belajar. Bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini? Bagaimana metodenya biar ketika saya menyampaikan langsung didengar oleh anak? Gitu kan. Jadi anak ketika mendengarkan kita menyampaikan materi pelajaran, anak antusias gitu. Jadi guru harus terus melakukan evaluasi gitu, evaluasi diri gitu. Ketika anak-anak banyak gak ngerti, berarti ada apa dengan saya nih gitu. Sekarang mudah gitu, ketika kita mau melakukan evaluasi, pasang aja handphone di ruang kelas ketika kita ngajar, kita lihat, oh ini kekurangan saya, berarti ya apa gitu yang harus diperbaiki. Pokoknya kalau menjadi seorang guru, apalagi profesinya guru, dia harus terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Karena ya kita ini ya yang akan kita rubah adalah intelektual anaknya ya, yang akan kita tambah, bukan rubah, tambah intelektual anaknya, emosional anaknya kita rubah, yang tadinya emosionalan, yang tadinya suka marah-marah, yang tadinya gak sabaran, yang tadinya kurang bertanggung jawab, yang tadinya kurang disiplin, yang tadinya gak ada adab sama orang tua atau sama guru, kita rubah gitu. Ya itu, kalau ilmu ya kita tambah. Yang anaknya terbiasa di rumahnya gak disiplin, kita rubah supaya menjadi anak yang disiplin gitu. Anak itu yang kurang jiwa sosialnya, tidak mau berbaur, pengennya menyendiri, bagaimana caranya anak itu biar berubah menjadi pribadi yang memiliki sosial yang baik gitu. Ya minimal dia bisa ngobrol sama teman-teman gitu kan, ya itu udah cukup baik gitu kan. Karena kan ada anak-anak yang memang membatasi pertemanan, ada karakter anak yang seperti itu. Ya minimal anak-anak diajarkan bagaimana sih sosial yang baik gitu. Misalkan kita kalau misalkan sedang berteman gitu sama orang-orang gitu kan, ketika orang-orang lain itu membutuhkan kita, misalkan dalam hal misalkan nggak bawa pulpen aja, anak-anak ada yang nggak bawa pulpen gitu, ini dia bawa pulpen 2, pinjemin, itu berarti kan sosialnya bagus gitu, tolong menolong gitu. Jadi penanaman hal ini tentunya sangat besar sekali gitu peran seorang pendidik itu. Memang gitu kan, kalau di sekolah itu atau di madrasah itu, pendidik itu kan ada batasan-batasannya, ada waktu-waktunya. Misalkan kalau di madrasah aliyah paling dari jam 7 sampai jam 2 kan udah pulang, udah itu tanggung jawab orang tuanya di rumah, lebih banyak orang tuanya di rumah. Tapi berbeda dengan pondok pesantren ya. Kalau pondok pesantren itu kan memang 24 jam gitu kan, pimpinan pesantrennya, guru ustadz-ustadznya di situ itu bertanggung jawab untuk membentuk karakter santrinya. Sebenarnya lebih berat sih kalau misalkan membuka pesantren dibandingkan misalkan hanya lembaga pendidikan saja. Karena kalau lembaga pendidikan atau madrasah atau sekolah itu kan hanya sampai jam 2 gitu. Kalau di pondok kan 24 jam. Itu makanya Masya Allah luar biasa lah. Makanya kita terus berubah gitu. Kalau kita memang terjun di lingkungan pendidikan, di dunia pendidikan, ya kita rubah, perbaiki semuanya. Manusia itu memang gak ada yang sempurna. Tapi manusia yang bagus itu, manusia yang hebat itu, dia yang mau berubah menjadi lebih baik. Kan ada juga tentang pengampunan dosa ya di dalam Al-Quran gitu. Orang yang beriman itu ketika dia melakukan dosa, dia itu langsung ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Begitupun kita gitu. Jadi bukan berarti kita ini apa ya,
wah udah sih kayaknya saya mah gini-gini aja, saya mau udah kayak gini. Ya nggak bisa begitu gitu. Kita ini manusia, khalifah fil ard. Kita ini pemimpin di atas muka bumi. Allah ciptakan itu ya kita ini sebagai pemimpin gitu. Seharusnya kita terus memperbaiki diri gitu. Makanya kita melihat itu jangan melihat hal urusan dunia, misalkan materi lah, bolehlah kita ngelihat ke bawah kalau urusan materi dunia gitu kan. Misalkan tetangga kita punya mobil, kita punyanya motor, kita lihat dunia itu ke bawah gitu. Alhamdulillah saya masih punya motor, kan begitu, jadinya bersyukur. Atau lainnya, tetangga punya motor, kita punya sepeda, kita alhamdulillah masih punya sepeda gitu. Jadi ngelihat dunia itu ke bawah. Berbeda kalau ngelihat urusan akhirat, atau misalkan melihat potensi perkembangan gitu kan, gitu harus ngelihatnya ke atas gitu. Wah ini ada tuh misalkan kayak contohnya Najak ya, hafal Quran 30 juz, padahal sudah divonis sama dokternya memiliki kelainan saraf gitu kan di otaknya, tapi bisa hafal 30 juz dan bisa menguasai gitu halaman-halamannya gitu. Masa saya yang normal enggak sih, enggak bisa sih gitu kan. Ya udah deh saya coba gitu. Motivasinya yaitu kalau untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik itu ngelihatnya di atas. Oh iya itu luar biasa gitu kan. Atau kita melihatnya misalkan, Masya Allah gitu kan, itu luar biasa banget ya, padahal mah udah anaknya 4 gitu kan, tapi dia masih terus menempuh pendidikan dengan mengambil S3, mengambil doktor gitu. Ya itu motivasinya. Kalau untuk perkembangan gitu kan, untuk meningkatkan kualitas kita, lihatnya di atas, jangan lihat di bawah gitu. Makanya menjadi seorang pendidik itu ya jangan sampai kita ketinggalan gitu. Kita terus belajar karena memang tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Kan bisa dilihat tujuan pendidikan nasional itu kan mencerdaskan anak bangsa, termasuk menanamkan keimanan, ketakwaan gitu, dan mendidik mereka menjadi anak yang berakhlak mulia, kan begitu. Itu salah satu lah tujuan pendidikan nasional. Makanya seorang guru ini wajib gitu, di hatinya itu tulus ikhlas memberikan ilmu kepada anak itu, sehingga ketika dia tulus, dia tidak akan menuntut apa-apa, karena memang kewajiban guru kan begitu ya. Saya lagi berbicara kewajiban guru ya. Kalau kewajiban kepala sekolah, kewajiban ketua yayasan, ya mikirin gimana nih kesejahteraan gurunya. Saya lagi berbicara tentang kewajiban guru ya. Kalau kewajiban guru memang seperti itu, harus ikhlas gitu. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak didik kita menjadi anak yang baik, anak yang sholih, anak yang bertambah ilmu pengetahuannya gitu kan, ya harus ikhlas gitu. Sehingga kalau misalkan terjadi apa-apa gitu, misalkan karena namanya pendidikan formal gitu kan, ada hal gitu kan yang memang akan merubah finansial guru tersebut, nggak akan berubah guru itu. Dia akan tetap membantu mencerdaskan anak didiknya selama anak didiknya ada gitu. Jadi kalau ketika ikhlas guru itu gitu kan, tidak ada tuntutan apa-apa gitu kan, jadi bawaannya itu kasihan ke anak itu. Ya Allah, kasihan amat anak ini ya, dari rumah ke sekolah mau belajar gitu kan, terus gak ada yang mendidik, kasihan amat. Jadi jiwa empatinya tuh besar gitu ketika kita sebagai seorang guru betul-betul ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Itu ya. Jadi kalau pimpinan ya presiden atau misalkan Kementerian Pendidikan, ya itu harus tugas dan kewajiban mereka. Atau misalkan yayasan atau kepala madrasahnya, memang tugas mereka bagaimana caranya biar guru ini sejahtera, kan begitu. Kewajiban mereka memikirkan kesejahteraan guru. Tapi kalau guru, wajibannya harus memiliki jiwa yang ikhlas gitu. Karena kalau guru itu sudah ikhlas hatinya, jiwanya ikhlas gitu ya, maka ya guru itu akan lebih mudah untuk membuka hati dan jiwa anak-anak gitu ya. Akan mudah untuk mencerahkan anak-anak gitu kan. Paparannya juga enak gitu, gamblang, terang gitu ya. Dan penjelasannya juga penjelasan guru itu ke anak-anak itu, anak tuh kayak terbakar jiwanya, maksudnya jadi bergairah gitu. Jadi kayak
oh iya ya, saya juga pengen belajar lagi gitu kan. Jadi semangat gitu belajarnya gitu ketika anak itu mendengarkan guru itu menjelaskan materi atau ilmu pengetahuan gitu. Dan perhatian gurunya itu juga bisa membangkitkan kehidupan anak gitu. Anak itu jadi lebih semangat belajarnya gitu kan. Guru juga ketika di depan anak itu menenangkan, karena guru ini betul-betul mukanya itu selalu ceria di hadapan anak. Tapi bukan berarti guru itu juga tidak menjaga wibawa ke anak gitu kan. Tentu ya harus menjaga wibawa ke anak dengan salah satunya adalah memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik gitu kan. Kalau kita pengen anak disiplin, kitanya disiplin dulu. Kalau kita pengen anak tanggung jawab, ya kitanya tanggung jawab dulu, begitu ya maksudnya itu. Jadi ketika guru yang model seperti ini gitu kan, guru yang hatinya, jiwanya sama Allahnya dijaga, keikhlasannya juga betul-betul gitu, hanya mengharap pahala dari Allah, mengharap upahnya hanya dari Allah saja. Jiwa seorang guru yang model seperti ini gitu kan, dan bahkan terus berupaya mengembangkan SDM dirinya gitu, supaya betul-betul ya kayak tadi saya ibaratkan pisaunya semakin tajam sehingga ngebuang sisik itu adalah perilaku anak ya, moral anak yang buruk gitu kan. Misalkan anak yang kurang dalam pengetahuannya gitu kan, disisik itu dibersihkan gitu kan, kotoran-kotorannya gitu kan, sehingga anak itu menjadi anak yang betul-betul gemilang gitu kan. Ketika guru menyampaikan langsung diterima gitu kan oleh anaknya gitu. Penyampaian gurunya juga gamblang, terang, uraian dari gurunya juga menyegarkan, enak didengar gitu kan, dan bisa membangkitkan semangat, gairah gitu untuk belajar lebih semangat lagi kan, begitu ya. Kalau gurunya betul-betul mengembangkan SDM dirinya gitu. Jangan guru merasa pintar, jangan. Saya sudah bisa, saya nggak mau belajar lagi. Oh, ilmu Allah tuh luas gitu. Kita mungkin udah bisa di bagian fikihnya, berarti kita belajar ke yang lainnya gitu. Misalkan bagaimana menangani anak gitu, yang mempunyai karakter introvert misalkan ya, salah satu contoh. Atau bagaimana kita menangani anak yang memang di rumahnya dibiasakannya memang kudis, kurang disiplin gitu kan. Di rumahnya memang terbiasa orang tuanya, bahkan tingkat pendidikannya pesantren juga nggak ada gitu, bahkan tingkat formalnya juga nggak ada gitu. Bahkan orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik, misalkan ada aja kan gitu yang seperti itu gitu kan, nggak pernah sholat gitu kan, yang wajib-wajib aja nggak dijalankan. Anak itu terbiasa gitu di sekolahnya atau di madrasahnya gitu. Nah, kita sebagai seorang guru harus mencari cara bagaimana caranya biar anak itu bisa berubah gitu, cari tahu gitu kan ya. Kita kalau memang berbicara syariat memang harus begini gitu kan, harus sungguh-sungguh, karena Allah itu melihat usaha kita. Kalaupun memang kecerdasan, nakalnya anak, solihnya anak, solihahnya anak, masuk surganya anak, masuk surganya kita semuanya, atau nerakanya gitu, atau rezekinya ya, kalau berbicara hakikat memang udah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita ini gak akan ditanya hakikat sama Allah itu, tapi ditanyanya adalah syariatnya. Maksudnya apa? Usaha kitanya sejauh mana gitu, menjalankan peran dan fungsi kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru gitu ya. Jadi guru itu kan seperti orang tua ya, orang tua yang di sekolah itu ya guru gitu, dan orang tua di rumah adalah guru di rumah adalah orang tua gitu. Cuma bedanya kalau di madrasah atau di sekolah yang tidak membuka boarding school, misalkan tidak ada kewajiban mondok, ya terbatas waktunya gitu, hanya ya sampai jam 2 saja. Kalau mondok kan emang 24 jam gitu. Orang tua hanya memperhatikan, memantau gitu. Perkembangan anak tetap punya kewajiban orang tua juga gitu. Salah satunya memberikan perhatian, kasih sayang. Ketika anak itu mendapatkan nilai yang bagus, orang tua memberikan pujian yang mendidik ya, pujian yang memotivasi. Bukan pujian yang berlebih-lebihan sehingga anak itu sombong, enggak seperti itu ya. Dan guru ini gitu kan harus memiliki jiwa rohani, maksudnya spiritual ya, yang bagus gitu.
yang baik, yang stabil gitu, sehingga mudah menggerakkan hati anak-anak didik kita gitu. Jadi menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik itu ya tidak hanya dibenahi secara skill aja gitu, secara intelektualnya saja atau pengembangan SDM-nya saja, tapi memang secara jiwanya, mentalnya gitu, spiritualnya gitu. Makanya ya guru mah wajib lah memiliki keikhlasan itu gitu. Jadi betul-betul mendidik anak itu hanya mengharapkan pahala dari Allah saja gitu. Karena memang itu kewajiban guru gitu. Tapi kalau misal ini lagi membahas kewajiban guru ya, kalau misalkan ya atasan-atasan kita ya punya kewajiban lagi gitu, misalkan memikirkan kesejahteraan gurunya gitu. Kalau kita memang harus seperti ini gitu. Jadi terus mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Seperti ginilah, kalau misalkan di sekolah tuh kan kayak memang yang dijual memang kan SDM-nya gitu kan. Hasil anak itu ketika menerima SDM di madrasah atau di sekolah tersebut, hasilnya kan bisa kelihatan. Itu bisa dilihat karena memang kualitas gurunya yang ada di madrasah atau di sekolah tersebut. Ya sama kita juga kalau misalkan kalau di kalau marketing kitanya misalkan jualan kue gitu kan. Bagaimana caranya kue ini betul-betul rasanya enak. Semakin hari kita punya inovasi gitu. Dari kue yang model bunga jadi model love atau model apalah gitu kan. Jadi terus berinovasi, mengembangkan gitu kan kualitas daripada kue itu gitu. Supaya pelanggan itu tetap bertahan, bahkan nambah pelanggan yang baru kan begitu. Begitupun di dunia pendidikan gitu. Kita jangan pernah berhenti belajar. Saya mau udah PNS, udah S1, udah nggak mau belajar gitu, nggak mau nambah kuliah lagi S2, S3 ngambil dokter enggak. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak mau dan memang nggak mampu karena memang banyak yang harus diberikan tanggung jawabnya dia banyak, misalkan anaknya terlalu banyak gitu kan, dia nggak sanggup untuk kuliah lagi. Tapi kuliah itu kan nggak melulu di bangku formal, ya kan? Kita bisa kuliah dengan kita ikuti pelatihan lewat Zoom meeting, lewat misalkan kalau di guru itu kan ada ya programnya di MOOC gitu kan, di akun pintar itu bisa gitu kan, terus belajar membaca buku gitu kan, bagaimana pendidikan yang baik, bagaimana menjadi guru yang baik itu, bagaimana ketika menghadapi anak yang belet gitu kan ada anak yang memang belet kan gitu kan, beletnya itu bukan karena memang punya kelainan, bukan, dia itu memang karena terbiasa gitu. Apa-apanya lambat, ketika diingatkan oleh gurunya jalannya rada susah gitu. Bahkan ketika gurunya baru sudah 40 kali ngasih tahu ke anak tersebut baru mau mendengarkan guru. Ya terus aja dilakukan. Terus cari metode biar apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa diterima oleh anak, dan anak itu menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik gitu. Makanya kita itu harus banyak nambahin ilmu ya, biar ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak juga gitu kan, nasihatnya itu lebih didengarkan. Tapi tadi ya, selain daripada ilmu, kita juga jiwa spiritual kita sama Allahnya juga dijaga ya. Kalau guru kan ya sekarang kan tantangannya lebih besar lagi gitu. Kalau dulu kan ulama itu kan atau guru ketika besoknya memberikan pengajaran itu malamnya ya tahajud, duduk munajat sama Allah, minta sama Allah, belajar ya, pastinya belajar gitu kan, ilmunya sudah menguasai gitu kan, minta sama Allah, ya Allah saya besok mau menyampaikan ilmu, tolong berikanlah hidayah kepada mereka semuanya yang mendengarkan pengajaran dari saya. Kalau sekarang harus double, apalagi di pendidikan formal kita harus membuat perangkat pembelajaran gitu kan, ditambah lagi zaman sekarang anak-anaknya Masya Allah gitu, semenjak media sosial ini berkembang pesat, banyak mereka melakukan penyimpangan sebab daripada media sosial. Tentu tantangannya zaman sekarang menjadi guru itu jauh lebih berat ya, jauh lebih berat. Makanya orang tua harus memperhatikan keadaan gurunya gitu, pemerintah juga memperhatikan gitu kan, memperhatikan madrasah tersebut. Makanya ketika ada sekolah atau madrasah swasta gitu kan, ketika ada bayaran segala macam, ya seharusnya ya itu nggak usah dijadikan problematika gitu, kecuali memang sampai betul-betul melanggar aturan gitu
Ya kalau selama itu masih di ranah-ranah yang sangat wajar, ya seharusnya mendukung dan support orang tua itu, karena memang menjadi guru itu Masya Allah berat gitu ya. Tapi ya tetap harus terus belajar supaya kita bisa menjalankannya. Apalagi kalau kita sudah terlanjur ya profesinya menjadi guru, ya sudah, jalankan, nikmati, kita perbaiki, kita tambah terus potensi yang ada pada diri kita supaya menjadi guru yang baik, menjadi guru yang terbaik, bisa memberikan perubahan kepada peserta didik, bisa melahirkan peradaban gitu kan. Karena yang kita didik ini adalah calon generasi emas gitu, yang akan membuat peradaban atau bangsa ini maju. Karena maju mundurnya sebuah bangsa adalah bagaimana generasi mudanya. Kalau generasi mudanya lebih condong kepada hiburan, ya perbuatan-perbuatan yang gak bermanfaat, maka mundur sebuah peradaban itu atau bangsa itu. Tapi kalau generasi mudanya dia lebih condong kepada ilmu pengetahuan, mencintai ilmu pengetahuan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka sebuah bangsa itu akan maju gitu ya. Jadi ya ketika guru misalkan menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan pendidikan moral, itu akan lebih didengar dan akan menjadi rujukan, bahkan sandaran kalau guru tersebut mengamalkan juga. Jangan ini mah, nah kamu dikerjain ya PR-nya, dari kemarin kamu itu gak ngerjain PR dari ibu. Dirinya sendiri, ibu gurunya sering izin gak masuk ke kelas gitu. Bahkan dia kurang bertanggung jawab kepada pimpinannya. Dia aja nggak bertanggung jawab di atasnya, di pimpinannya. Misalnya kepala sekolahnya, misalkan dia harus membuat perangkat pembelajaran, persiapan yang matang ketika mau mengajar, ternyata nggak buat, ya dia nggak bertanggung jawab. Menginginkan anaknya bertanggung jawab kan nggak balance. Makanya contohin dulu kan gitu. Jadi guru yang dirindukan, guru yang dinantikan, ada sebab sih kalau kita pengen menjadi guru yang dirindukan, guru yang dinantikan. Ya sebabnya banyak. Bisa sebab daripada guru itu sendiri gitu kan, bisa dari sebab lingkungan daripada anak itu tersendiri, bisa dari sebab pribadi anak itu sendiri gitu. Banyak sebabnya gitu. Dan keteladanan guru itu betul-betul ditiru ya. Karena saya merasa ya di lingkungan pendidikan ini, saya merasa gitu, dulu sama sekarang tuh memang perkembangannya tuh agak beda ya. Kalau dulu ketika gurunya itu memberikan contoh dengan berpakaian menutup aurat dengan benar, apalagi tingkat madrasah aliyah ya, memang kalau kelihatan bentuknya aja kan, walaupun itu guru, anak laki-laki tuh ya akan beda, karena kan memang masa-masa pubertas itu anak itu. Jadi ketika guru itu memakai pakaian yang rapi ya, pakaiannya betul-betul menutup aurat dengan benar, itu tanpa diminta, anak itu maksudnya dijelaskan secara syariatnya, anak itu mencontoh dengan sendirinya. Itu dulu sebelum media sosialnya gesit kayak sekarang kan. Sekarang udah apa ya, udah perkembangannya udah banyak banget deh, udah cepet seperti kilat gitu perkembangan media sosial sekarang. Kalau zamannya tahun 2017 itu kan masih belum ya. Itu anak-anaknya kelihatan banget karakter anak yang tahun 2017 sama tahun 2024 beda banget gitu. Apalagi anak-anak yang tahun 2004 ya, itu beda gitu. Makanya sekarang tuh tantangannya sebagai guru tuh sangat berat ya. Berat banget ya. Belum lagi harus mengingatkan bagaimana anak itu menggunakan media sosial yang baik gitu. Belum lagi misalkan orang tuanya masa bodoh aja, bahkan ada orang tua yang tidak mengerti media sosial sama sekali, anaknya dibiarkan begitu saja gitu kan. Anak yang memang tidak mondok gitu kan, kebanyakan malah di rumah, orang tua percaya aja anaknya udah di kamar lagi ngapain, dikira lagi belajar, ternyata lagi nonton HP yang ditonton bukan tuntunan, tapi tontonan yang betul membuat anak ini menjadi maksiat kepada Allah. Kan banyak yang seperti itu kan. Kemarin juga kan ada anak-anak SD itu yang berbuat zina di rumah temannya, padahal dia masih anak SD kan, sebab dari handphone, media sosial. Aduh, sangat menjijikan. Bahkan ada tuh kasusnya seorang ayah yang kerjanya di damkar tuh ya, kalau nggak salah di Jakarta ya, kemarin itu informasi itu anak usia 5 tahun yang ulang tahun gitu kan,
ya astagfirullah gitu, dicabulin gitu. Itu udah apa ya? Bukan tingkat remaja lagi, udah ini gitu kan, udah dewasa gitu. Ternyata ketika ditanya, karena udah cerai sama istrinya, mantan istrinya ditanya kenapa? Iya bu, karena ini apa sih, tanya sama ya, diwawancarai kenapa bisa seperti itu, anak sendiri kok dicabulin kayak gitu. Ternyata memang waktu menikah sama dianya itu sering nonton video porno. Luar biasa ya, menjijikan banget gitu. Gimana anak-anak didik kita gitu kan, yang semuanya pegang handphone, media sosial, mereka itu harus dikuatkan tauhidnya, dikuatkan keimanannya. Kita sendirinya kalau lemah tauhid dan keimanan kita, gimana mau menguatkan mereka, kan begitu. Kita harus kuat dulu imannya, tauhidnya harus kuat. Kan saya pernah ya, karena memang saya juga pernah mengajar di mata pelajaran akidah akhlak. Saya pernah tanya satu kelas. Kebetulan tahun 2017 itu memang masih dipisah karena siswanya masih banyak gitu kan, dipisah, laki-laki ya satu kelas, perempuan satu kelas. Saya masuk di kelas laki-laki. Ketika saya tanya, jujur ya, jangan ada yang bohong, karena memang saya pelajaran akidah akhlak ya, tentu perbuatan tercela kalau memang berdusta kan. Saya sampaikan, siapa yang sudah pernah nonton video porno, saya bilang begitu. Karena saya tuh mikirnya anak-anak itu kan memang masa-masa puber kan, sedangkan di media sosial itu muncul ada kayak gitu, bahkan di game aja kan udah masuk gitu. Coba kalau megang HP itu dipegang sama orang-orang yang labil, yang gak stabil, imannya aja labil, sholat aja jarang-jarang, gimana hal disuguhin kayak gitu, pasti kan nonton gitu kan. Ternyata dalam satu kelas itu semuanya sudah pernah nonton video porno. Ya setelah saya tahu gitu kan, saya berikan nasihat, saya sampaikan kepada anak-anak didik saya gitu kan. Karena orang yang nonton video kayak gitu, ketika enggak ada partner ya, pasti dia akan melakukan masturbasi kan. Ya itu kan pendidikan spiritual, karena ya pendidikan intelektual, pendidikan emosional, bagaimana pendidikan spiritualnya? Kalau pendidikan spiritualnya bagus, maka pendidikan intelektualnya, emosionalnya akan mengikuti dengan sendirinya. Gitu loh. Maksudnya akan mengikuti kan gitu. Ketika kan kalau spiritualnya bagus kan hati tenang, jiwa tenang. Jadi ketika menerima informasi, ilmu pengetahuan dari guru itu kan lebih mudah diterima karena jiwa kita tenang. Kan begitu. Saya sampaikan gitu. Kan menurut penelitian juga kan orang-orang yang kecanduan video porno itu kan akan memutus saraf otak juga kan. Jadi rada-rada loadingnya lama gitu. Saya sampaikan, nak, ketika kamu nonton video porno, kamu ada keinginan masturbasi, onani, kamu melakukan itu, kata saya, ada di hadis nabinya, pahala sebesar gunung akan hancur, akan hilang seketika kalau kamu melakukan masturbasi. Saya tanamkan itu. Jadi menanamkannya juga harus sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Kita menyampaikannya sebagai seorang guru juga harus ada hujah, jangan kata saya aja, tapi memang ada hujahnya, dalil aklinya, dalil naklinya dikaitkan dengan pengetahuan atau penelitian tadi gitu kan, akan memutus saraf otak sehingga anak itu akhirnya belajar nggak semangat gara-gara apa? Gara-gara kecanduan porno, gara-gara kecanduan game. Aduh, sangat membahayakan sekali. Makanya sekarang seorang pendidik, seorang guru jauh lebih tantangannya jauh lebih besar. Jadi harus betul-betul mengasah terus potensi yang ada pada diri kita, menambah pengetahuan ilmu agama ya, karena guru apapun, misalkan dia guru mata pelajaran umum sekalipun, dia harus betul-betul menambah pelajaran agamanya. Karena apa? Untuk menjadikan dia pribadi yang lebih baik gitu, moralnya baik. Karena apa? Karena dia guru gitu, digugu dan ditiru dan akan mengajarkan kepada anaknya agar anaknya itu memiliki moral yang baik juga gitu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau memang salah ya mudah-mudahan dimaklumi dan dimaafkan karena saya manusia biasa. Syukron limusyahadatikum ilal liqa. Terima kasih semuanya yang sudah nonton live saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.